Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Melanjutkan kajian kitab Safinatun Najah pasal ke-18. Nah, faslun utawi ikilah pasal suwiji alladzi yatuhuru utawi kang bisa suci minan najasati saking pira-pira najis salasun iku telu. Al khamru suwiji iku khamar ida takhallalat tatkalane dadi apa sajeng binafsiha kelawan awake dhewe. Wajil tul maitati lan kulite batang inda dupigo tatkalane den sama wama soro lan barang kang dadi apa mah hayawanan iku dadi hewan. Nah, kita bahas. Jadi barang atau zat atau sesuatu itu bisa jadi suci, nah, yang aslinya sebelumnya najis terus jadi suci. Nah, sucinya itu bisa karena suci sendiri atau disucikan, itu ada tiga ya. Nah, ada tiga. Yang pertama adalah khomer. Nah, khomer itu kan masuk najis. Tapi, ida takhollalat binafsiha, jika dia menjadi takhollalat itu berproses. Berproses menjadi asam. Nah, jadi khamr kan kita tahu bahannya itu dari anggur ya, kalau yang umumnya dari anggur, kemudian lama-kelamaan bisa jadi khamr. Nah, idza takhallalat binafsiha, jika dia berproses berfermentasi menjadi asam dengan sendirinya, maka dia tidaklah najis. Nah, itu seperti itu. Nah, beda ketika itu dia diproses. Diproses dengan sengaja, diproduksi untuk jadi khamr, nah, itu beda lagi. Nah, jadi kalau khamrnya itu proses fermentasinya, proses pengasamannya, dia menjadi asam dengan sendirinya. Nah, itu dia maka tidak najis lagi. Tidak dalam kategori najis. Seperti halnya khamr yang produksi. Kemudian yang kedua adalah wajil tul maitah inda dubigo. Kulitnya bangkai. Bangkai kan najis, termasuk kulitnya. Nah, tetapi ketika kulitnya ini sudah dipisahkan dari bangkainya, dari hewan yang mati ini, kulitnya kemudian disama itu diproses penyamakan kulit ya, dengan cara-cara yang telah baku, yang sudah ada. Nah, sampai selesai penyamakan itu, maka kulitnya ini menjadi suci, menjadi bersih, yang kemudian bisa dipakai untuk bahan pakaian, pakaiannya pun tidak najis, untuk bahan beduk masjid atau untuk rebana dan lain-lain, itu semuanya tidak najis karena sudah proses penyamakan. Nah, kalau yang tadi khomer tidak najisnya karena sebab fermentasi sendiri alami. Nah, kalau kalau ini kulit bangkai nggak mungkin jadi suci sendiri, harus dibantu dengan tenaga atau proses dari manusia penyamakannya itu. Walaupun nantinya penyamakan itu pakainya mesin ya, tetapi operator atau inisiatornya kan tetap buatan, tetap manusia. Bukan karena nggak ada itu di sama alami itu, tiba-tiba jadi kulit yang suci itu nggak ada. Jadi kalau ini bantuan manusia. Wa ma soro hayawanan. Nah, dan apa-apa saja sesuatu apapun yang bisa jadi hewan. Nah,
apa itu maksudnya? Wa masoro hayawanan. Contohnya misalkan uget-uget. Uget-uget itu apa ya? Nah, tuh atau sindat atau yang lain, yang itu kelak jadi hewan gitu loh. Entah itu jadi lalat kah, atau jadi kupu-kupu kah, atau jadi apapun yang mana ini, bahan hewan. Termasuk wa soro hayawanan kan di situ adalah telur ya. Telur kan soro hayawanan ke depannya. Nah, maka telur juga tidak najis. Nah, seperti itu ya. Telur, entung, apa itu namanya, kepompong seperti itu. Nah, kalau di hutan itu di sebagian hutan Jawa penduduknya itu kan ada yang konsumsi kepompong ya, kepompong dimakan, digoreng. Nah, seperti itu. Jadi wa masora hayawanan, zat atau apapun yang bisa jadi hewan kalau hidup, nah, itu termasuk yang tidak najis. Dia bisa suci, seperti itu. Nah, ini yang harus diperhatikan ya. Jadi kalau ketiga kategori ini, kalau misalkan kena orang yang sholat atau dipakai sholat, ya nggak masalah seperti itu. Nah, beda dengan statusnya sebelumnya yang mungkin najis atau sesudahnya yang mungkin bisa jadi najis. Atau apalagi jika barang itu aslinya sudah suci tapi kecampur najis, maka juga jadi najis lagi. Paslon utawi ikilah pasal suci, pasal yang ke-19, an satu utawi pira-pira najis salatun iku telung macem. Mughalladatun suwiji iku najis mughalladah wa mukhaffafatun lan najis mukhaffafah wa mutawassitatun lan najis mutawassithah. Al mughalladatu tawi najis mughalladah najasatul kalbi iku najise asu wal khinziri lan najise celeng wa far'i ahadihima lan cabange turunane salah suwijine karone iku mau asu lan celeng. Wal mukhaffafatu lan utawi najis mukhaffafah baulus sabiyyi iku uyoe bocah lanang cilik alladzi kang lam yat'am durung mangan ghairal labadi liyane puan ASI selain ASINya ibunya walam yablu lan durung tumeka al haulaini umur 2 tahun wal mutawassitati lan utawi wal mutawassitatu. Nah, ini tuh ya. Wal mutawassitatu lan utawi najis mutawassithah sairun najasati iku skarine pira-pira najis liyane liyane karo mau. Nah, kita bahas pada pasal ini mualif membahas tentang najis. Najis itu ada 3 kategori, mughalladah atau yang berat, mukhaffafah atau kategori ringan, dan mutawassithah atau kategori sedang, pertengahan. Nah, yang dinamakan najis yang berat, mughalladah, itu adalah najasatul kalbi wal khinzir, najisnya anjing dan babi. Nah, kalau di bahasa tradisi pemaknaan Jawa biasa dimaknai celeng. Nah, kalau dalam tradisi kehalalan dan produksi halal, nah ini sebenarnya babi secara umum ya, tidak ada batasan harus babi hutan. Jadi kalau celeng kan babi hutan, kalau dalam tradisi prakteknya ini khinzir adalah babi semuanya, semua macam babi. Wa far'i ahatihima dan juga turunan dari salah satu keduanya itu. Nah, maksudnya bagaimana? Nah, biasanya sering ada produk turunan itu dari babi. Biasanya di medsos sudah ada kategori atau infografisnya
apa saja yang bisa digunakan dari babi itu. Nanti kalau dari kulit, nanti masuknya produk dan nama produknya apa saja, misalkan kayak gelatin atau apa itu yang lain. Kalau dari tulang babi apa, dari bulu babi apa, biasanya yang jadi kuas itu. Kemudian dari organ dalam babi jadi apa saja, macam-macam dari darah babi, dari dagingnya, hampir semua yang dari babi itu ada produk turunannya dan biasa digunakan di luar negeri atau negara-negara yang tidak berpenduduk muslim. Nah, makanya harus dimengerti produk turunan dari babi namanya itu apa. Jadi jangan hanya tahu, oh babi itu pig atau pork misalkan, tapi nggak tahu nama yang lainnya itu. Ini adalah wawasan yang sangat penting. Khususnya bagi sobat kajian yang memang berada di kota besar, yang mana percampuran daging dan turunan dari babi ini banyak sekali, atau di luar negeri. Nah nah, jadi yang dimaksud mughaladhah ini adalah najisnya anjing, termasuk air liurnya. Maka yang kemudian cara membersihkan dari air liur anjing, kan dia suka mengusap atau menjilati benda-benda di sekitarnya kalau anjing. Nah, itu. Maka harus pakai kategori, cara membersihkan najis mughaladhah, seperti itu. Wal khinzir dan juga babi. Nah, ini 2 hewan ini dikategorikan mughaladhah dari segi penyucian najisnya ya. Bukan nggak boleh dipelihara, tetapi harus sebagai kewaspadaan bahwasanya mereka, anjing dan babi ini semua tubuhnya itu adalah najis. Nah, seperti itu. Ya, bukan hanya air liurnya saja, tapi dagingnya juga tidak boleh dimakan, produk-produk dari anjing maupun babi pun tidak boleh dikonsumsi atau dipakai untuk bahan-bahan yang sekiranya dipakai untuk ibadah. Nah, itu kan nggak boleh. Dan juga produk turunan dari salah satu dari keduanya itu juga tetap najis, najisnya mughaladhah. Wal mukhaffafatu, nah kategori kedua adalah najis ringan. Yang dimaksud najis ringan itu apa? Nah, ini contohnya disepakati hanya satu macam contoh. Tidak ada contoh yang lain saja, yaitu apa? Baulus sabiyil ladzi lam yat'am ghairal laban. Yaitu kencingnya anak laki-laki kecil, otomatis ya bayi ya, bayi laki-laki, yang belum makan kecuali hanya susu saja, walamnya belughil haulaini, dan umurnya belum genap 2 tahun. Kalau ada kata-kata 2 tahun dalam syara, ini yang dimaksud adalah 2 tahun hijriyah. Kita tahu tempo atau periode 2 tahun hijriyah itu harinya lebih sedikit daripada 2 tahun Masehi ya. Jadi jangan terkecoh, itu ada anak bayi laki-laki dia sudah melewati 2 tahun hijriyah tapi belum sampai 2 tahun Masehi. Nah, ini sudah masuk kategori tidak mukhaffafah lagi. Nah, jadi harus diberitahu dan dipahami ya. Jadi kalau Hijriyah sama Masehi jumlahnya kan lebih sedikit Hijriyah. Maka ada anak bayi laki-laki yang dia sudah 2 tahun Hijriyah tapi belum 2 tahun Masehi, ini sudah keluar dari kategori mukhaffafah. Seperti itu. Atau dia mungkin baru 1 tahun, tapi dia sudah ada MPASI, sudah makan, makan di luar ASI, ada makanan penambah ASI. Jadi entah itu biskuit, buah-buahan atau yang lain, usianya masih di bawah 2 tahun tapi sudah makan selain susu. Nah, ini sudah tidak lagi mukhaffafah seperti itu. Jadi 2 kategori, 3 ya kategorinya ya. Pertama as-sobi, dia harus bayi laki-laki. Jadi kalau bayi perempuan dari sejak kecil dia sudah nggak masuk mukhaffafah. Jadi perbedaannya, jadi kalau bayi perempuan sejak kecilnya, sejak lahirnya, dia kategorinya sudah
mutawasitoh nanti. Kenapa ada yang meneliti bahwa kencing bayi laki-laki memang unsur di dalamnya itu, unsur-unsur yang ada di dalam kencing itu kalau diteliti lebih lanjut pakai mikroskop atau yang lain, memang ada perbedaan dengan kencing bayi perempuan. Nah, tentunya yang dengan kategori ini ya. Jadi sama-sama anak bayi laki-laki dan perempuan ini belum 2 tahun dan belum makan selain ASI. Ini pun ada perbedaan zat di dalam kencingnya. Ini yang bisa dibuktikan secara medis dan pada zaman Nabi ini hanya diimani saja. Oh, sahabat yakin saja, nggak harus diteliti. Kalau orang zaman sekarang sudah paham bisa meneliti seperti itu untuk membuktikan validitas fikih ini. Nah, ini yang salah satu mungkin bisa dikatakan ke keutamaan atau mungkin, mmm, kehebatan ajaran Islam ya. Kenapa kok ada seperti ini? Sama halnya dengan pembuktian bahwa anjing dan babi ini kenajisannya itu ya para ilmuwan sudah menelitinya seperti itu. Termasuk dari air liurnya, kotorannya, dagingnya bahkan seperti itu. Misalkan dagingnya babi, potensi banyak banyak cacingnya dibanding dengan daging sapi atau daging kambing, misalkan seperti itu. Nah, kembali, jadi sekali lagi, yang mukhafafah ini kategorinya, pembatasannya ada 3. Yang pertama, dia harus kencingnya anak laki-laki, bayi laki-laki. Jadi bayi perempuan sudah dari awal lahir sudah mutawasitoh ya dia. Kemudian lam yata'am ghairal laban. Tidak hanya anak laki-laki saja harus dibatasi dia belum pernah makan selain susu. Nah, susu ini ya aslinya tidak hanya sekedar ASI ya, tapi misalkan itu air dari hewan, hewan kambing, susu segar maksudnya, susu segar dari kambing, sapi boleh. Masalahnya sekarang adalah alternatif bayi selain ASI umumnya adalah susu formula. Sementara dalam susu formula itu kandungannya itu hampir serupa dengan makanan. Ini yang membedakan ya. Ini yang menjadi perlu kajian lebih lanjut untuk dibahas bagaimana untuk anak laki-laki yang dia memang nggak makan tapi minumnya susu formula. Kita bisa didiskusikan pada poin yang pada poin yang ini. Karena susu formula memang nyatanya ada zat-zat tambahan yang dimasukkan ke dalam itu. Apakah itu mempengaruhi mukhafafahnya anak itu atau tidak lah itu perlu didiskusikan lebih dalam. Terus tidaknya itu walamnya belugil haulain. Jadi kalau anak itu ternyata 2 tahun lebih masih nyusu terus, belum makan yang lain, ya sudah stop, sudah mutawasitoh dia, karena melebihi 2 tahun. Atau sebaliknya, dia belum genap 2 tahun, masih 1 tahun atau bahkan kurang, tetapi sudah tambahan makan yang lain-lain, selain ASI, selain susu segar tadi. Nah, itu yang harus dipahami ya. Nah, wal mutawasitoh dan yang kategori terakhir yaitu najis yang sedang, najis yang pertengahan, itu sairun najasati, semua najis yang selain tadi. Jadi najis-najis yang bukan berasal dari anjing, babi, atau kencing anak laki-laki yang kategorinya seperti ini tadi. Semuanya masuk mutawasitoh. Tinja, air kencing orang dewasa, air kencing hewan, semuanya, kotoran hewan, semuanya masuk mutawasitoh semua. Jadi mudah ya, insya Allah bisa dipahami secara mudah. Wal mughalladatu, nah ini faslun ya. Untuk penjelasan dari salah satu aspek dari najis tadi, di sini adalah proses penyuciannya bagaimana. Nah, kita bahas. Faslun utawi ikilah fasal al mughalladatu utawi najis mughalladah tatuhuru iku bisa suci bisa bein bisa bei ghusalatin
kelawan pitung basuhan ba'da izalati ainiha sakwise ngilangi ain najise, rupane najise iku. Ihdahunna salah suwijine pitu mau biturabin iku kelawan lebu. Nah, seperti itu. Cara menggoladoh penyuciannya di sini tadi. Kita teruskan dulu. Wal mukhaffafatu lan utawi najis mukhaffafah tatuhuru iku bisa suci birasyil ma'i kelawan nyiprati banyu alaiha ing atase najis mukhaffafah ma'al ghalabah sertane bangetaken. Wa izalati ainiha lan serta ngilangi ain najisi mukhaffafah mau. Nah, itu. Nah, wal mutawasitatu lan utawi najis mutawasitoh tangqasimu ala qismaini iku den bagi ing ngatasi rong dum-duman, rong bagian. Ainiyah suwiji iku najis bangsa ain wa hukmiyah lan kepindhone bangsa hukmi, bangsa hukum. Wal ainiyatu utawi najis kang bangsa ain allati iku najis kang laha keduwe najis launun apa werna warihun lan ambu wa ta'mun lan rasa. Fala budda mongko mesti min izalati launiha saking ngilangaken warnane najis warihiha lan ambune najis wa ta'miha lan rasane najis wal hukmiyatu lan utawi najis bangsa hukum allati allati la launa iku najis kang ora ana warnane walari halan ora ana ambune wala ta'ma lan ora ana rasane yakfi ka nyukupi ing sira jaryul mai apa ngelekake ngilikake almai banyu alaiha ing atase najis. Nah, kalau tadi membahas tentang najisnya, ini membahas tentang cara penyucian najisnya ya pada pasal ini. Nah, yang pertama mughaladah. Najis yang berat itu bisa suci dengan 7 basuhan. Nggak boleh dikorupsi. Kalau lebih ya nggak masalah kalau lebih. Jangan sampai kurang dari 7. Nah, 7 basuhan ini dilakukan setelah menghilangkan ainnya atau barang najisnya. Nah, jadi kalau itu air liur anjing misalkan, air liurnya itu dihapus dulu, boleh diusap atau disiram dulu. Nah, siraman untuk menghilangkan ini tidak masuk 7 ini. Sekali lagi ya, menghilangkan najis ainnya dulu, bendanya atau bentuknya najis ini yang menempel, ini tidak masuk 7 basuhan. Nah, jadi setelah hilangnya ain atau rupa atau warna bentuknya ini baru dibasuh 7 kali. Ihdahunna biturab. Salah satu dari 7 ini dicampur dengan debu. Jadi debunya itu digosok-gosokkan beserta dengan salah satu basuhan itu. Boleh di pertama kali, boleh tengah, terakhir juga. Kalau terakhir kan nggak bisa disiram lagi ya. Jadi mungkin pada basuhan terakhir atau basuhan ke-6 dicampur debu, baru itu yang basuhan ke-7 sebagai pembilasan, seperti itu. Jadi pencampuran debu itu boleh dimanapun, dari basuhan ke pertama atau basuhan sampai ke-7, asalkan sebelumnya ainnya najis ini sudah dihilangkan dulu dan ini tidak masuk 7 hitungan ini, seperti itu. Kemudian wal mukhaffafatu dan najis yang ringan itu bisa suci dengan apa? Dengan diciprati air ke atasnya itu, ma'al ghalabah. Jadi dengan nyi apa, dengan usaha ya. Jadi birasyil ma'i 'alaiha ma'al ghalabah, yang sekiranya diciprati air itu ya bukan sekali
menciprat gitu, tapi sekiranya air itu bisa mengalirkan kencingnya itu. Jadi menciprati air sama membasuh air itu kan beda. Jadi kalau makanya ini kan kategori air kencing. Lah air kencing kan kalau bayi laki-laki mungkin, dia menampu pada satu tempat. Nah itu diciprati satu kali, 2 kali boleh, yang sekiranya ma'al ghulabah kalau batasan di sini. Ini intinya ada usaha untuk menyiprati agar najisnya itu hilang. Jadi tidak sampai dibasuh biur seperti itu enggak. Tapi kalau mau dibasuh biur ya enggak masalah gitu loh. Ini kan yang dibahas adalah kategori minimal ya. Minimal itu diciprati ma'al ghulabah dengan usaha yang sangat sampai wa izalati ainiha, sampai ainnya najis itu hilang. Jadi sekaligus dia berusaha menghilangkan najis sekaligus nyiprati. Nah, jadi tidak dianggap terpisah nggak masalah ya. Jadi sekali dia niati untuk mengizalah najasah, menghilangkan najisnya, terus dengan cara menciprati pakai air itu. Tuh caranya seperti itu. Ingat ini adalah kategori minimal tadi. Jadi kalau mau disamakan dengan cara membasuh, wan najis mutawasithah ya nggak masalah. Ini kan untuk kalau misalkan posisinya airnya sedikit. Nah, maka harus dilakukan dengan standar minimal tadi. Kemudian wal mutawasithah, najis mutawasithah atau pertengahan itu kan terbagi atas dua bagian. Bagian pertama namanya ainiyah. Najis aini itu najis nanti dijelaskan ya. Kemudian hukmiyah, ada ainiyah, hukmiyah. Ainiyah itu yang bagaimana? Yang punya warna, bau atau rasa atau semuanya punya. Jadi bisa jadi najis ainiyah itu hanya punya warna sama bau, tapi rasanya enggak. Tapi kan tetap namanya najis, tetap ada rasanya. Maka umumnya ini ya semuanya ada. Nah, mungkin yang kadang kadang enggak ada mungkin rihnya atau baunya. Tapi untuk warna sama rasa kemungkinan umumnya ada. Nah, jadi najis aini adalah najis yang bentuknya atau rupanya itu ada. Baik itu ada warna, ada bau, ada rasa. Nah, kalau sudah seperti ini maka harus dihilangkan dulu warnanya, baunya, rasanya. Nah, setelah hilang nanti baru dilakukan dialiri air. Nah, kalau yang kategori kedua, wal hukmiyah. Hukmiyah ini yang tidak punya warna, tidak punya bau, tidak punya rasa. Maka cukup dialiri air ke atasnya, pure gitu. Nah, sekali lagi ya, kalau najisnya itu najis yang punya warna, punya bau, punya rasa, maka harus dihilangkan dulu sampai hilang, baru dialiri air. Itu najis ainiyah. Tapi kalau najisnya hanya hukum-hukum saja, nggak kelihatan atau nggak punya warna, nggak punya bau, nggak punya rasa, maka cukup dialiri dengan air. Tentunya air di sini adalah air yang suci mensucikan. Jadi jangan sampai air yang pakai mustakmal atau air yang nggak mensucikan seperti itu. Wallahu alam bisawab.